Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawatin Maisyarah. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM saya 2041050404008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riba guna memenuhi tugas fikih muamalah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian riba. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau disebut dengan bunga yang melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau disebut juga tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Baik secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan saya akan membacakan dalil-dalil tentang larangan riba. Surat Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kita lanjut ke penjelasan ketiga, yaitu macam-macam riba. Imam Ali bin Husain bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan As-Sagadi menyebutkan dalam kitab An-Nut bahwa riba dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu riba qard adalah mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba jual beli terjadi saat transaksi jual beli secara kredit atau pembayaran dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Pengertian riba jual beli dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu riba fadl, yaitu praktik pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Yang D, perbedaan sistem riba atau disebut dengan bunga dan bagi hasil atau disebut dengan nisbah. Yang pertama, bunga dan nisbah. Di dalam praktik riba, keuntungan yang diambil dari simpan pinjam disebut sebagai suku bunga. Penetapan atau pemastian suku bunga dibuat pada waktu awal akad pinjaman dengan tujuan untuk selalu mencari keuntungan. Sementara itu, keuntungan dari sistem bagi hasil disebut dengan nisbah. Penentuan nisbah dilakukan pada waktu awal akad pinjaman dengan asumsi untung rugi yang akan didapat. Jadi, riba itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Pihak lainnya akan merugi. Sedangkan nisbah di sini adalah pembagian hasil. Ketika kita merasakan keuntungan, orang lain akan merasakan keuntungan juga, dan ketika kita merasakan kerugian, orang lain akan merasakan kerugian juga. Jadi itu manfaatnya nisbah di dalam Islam. Yang kedua, besaran suku bunga dan nisbah.
Besaran suku bunga dilihat berdasarkan jumlah pinjaman, sementara itu besaran nisbah dilihat berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Dan yang ketiga adalah pembayaran suku bunga dan nisbah. Pembayaran suku bunga tetap seperti yang telah disepakati tanpa pertimbangan, tanpa mempedulikan apakah peminjam sedang merugi atau tidak. Sementara itu, besaran pembayaran nisbah tergantung proyek yang sedang dijalankan oleh peminjam. Apabila peminjam merugi, maka merugi akan ditanggung bersama. Kita lanjut ke poin yang E, praktik riba di era modern. Belakangan ini praktik riba telah mengalami modifikasi dan modernisasi pada pengaplikasian ke kehidupan sehari-hari. Biang penghajur ekonomi ini sedang merayap masuk ke dalam kehidupan manusia dan mulai menggerogoti perekonomian secara diam-diam. Untuk itu, kita perlu tahu apa saja riba pada zaman modern ini. Saya akan menjabarkan satu-satu. Yang pertama, penggadaian. Salah satu di antara ragam bentuk riba yang telah mengalami modifikasi secara modernisasi adalah penggadaian. Kita perlu tahu bahwa penggadaian merupakan salah satu praktik riba, yang mana pihak penggadaian akan memanfaatkan barang gadai dan mengambil keuntungan atas barang gadai tersebut. Imam Syafi'i pernah meriwayatkan perihal pemanfaatan barang gadai sebagai berikut. Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur atau yang berhutang. Miliknya lah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggadaian merupakan salah satu praktik riba yang telah mengalami modifikasi. Yang kedua, kartu kredit. Jadi hampir setiap orang di dunia ini kenal dengan kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat transaksi jual beli. Apabila Anda menggunakan kartu ini, Anda akan mendapatkan pinjaman uang kepada pihak penerbit kartu kredit setiap bulannya atau dalam tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pengguna kartu kredit wajib membayarkan tagihan kartu kredit tersebut. Jika kita mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, maka kita akan mendapatkan penalti atau disebut dengan denda. Denda ini termasuk praktik riba. Selain itu, ketika kita sudah menyetujui persyaratan penerbitan kartu kredit seperti ini, berarti kita juga telah terjerumus ke dalam dosa. Sebagai solusi, kita dapat menggunakan kartu debit. Kartu debit akan menyewa jasa transfer atas tagihan kita. Apabila kita menggunakan kartu debit, maka pihak penerbit kartu debit akan memotong jumlah tagihan pada dana yang tersedia di dalam tabungan kita. Yang ketiga, tukar tambah emas. Tukar tambah emas merupakan salah satu bentuk riba yang telah mengalami modifikasi. Pada hakikatnya, ketika melakukan tukar tambah emas baru dengan emas lama, tidak melihat fisik emas lama serta harga jual yang didapatkan atasnya. Dengan begini, kita akan merugi. Jika kita ingin melakukan tukar tambah, sebaiknya dengan jenis emas yang sama, misalnya emas baru dengan emas baru. Selain tukar tambah emas, jual beli emas secara online termasuk ke dalam praktik riba. Jadi kita harus melakukan jual beli emas secara langsung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.